Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk pembelajaran kali ini anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, masih pada subtema 3, tanaman di sekitarku, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 bersama Ibu Leli Rudianti. Anak-anak, coba perhatikan di situ ada gambar Lani, Beni, Siti, dan Edo yang sedang merawat tanaman. Lani sedang memberikan pupuk untuk tanaman. Beni sedang membersihkan tanaman dari rumput liar. Sedangkan Siti meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Dan Edo sedang menyiram tanaman. Nah, anak-anak, gambar tersebut menceritakan tentang cara merawat tanaman. Sebelumnya, kita telah mewawancarai orang yang memiliki tanaman. Nah, kita bisa memberi tanda centang untuk kegiatan yang pernah dilakukan oleh temanmu atau orang yang telah kalian wawancarai. Misalnya saja, Tiara. Tiara telah memberikan pupuk pada tanamannya, berarti kita kasih tanda centang. Tetapi Tiara tidak membersihkan rumput liar. Nah, berarti kita lewat saja ya. Dan Tiara juga sudah memastikan tanamannya terkena sinar matahari. Jadi, kita kasih tanda centang juga. Tiara juga selalu menyiram tanamannya, berarti kita kasih tanda centang. Anak-anak sudah paham ya? Anak-anak, dari hasil wawancara sebelumnya, kalian bisa memberikan kalimat pujian kepada seseorang yang telah kalian wawancarai. Seperti contoh Tiara, Ibu akan memberikan kalimat pujian kepada Tiara. Kalimatnya seperti ini, Tiara, kamu memang rajin dan pandai merawat tanaman. Aku sangat bangga. Nah, anak-anak, kalian juga bisa memberikan kalimat pujian kepada orang yang telah kalian wawancarai. Anak-anak, apakah kalian tahu ada berbagai jenis tanaman? Misalnya saja ada tanaman yang berbuah dan tanaman yang berbunga. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini dan ayo kita pasangkan bersama. Pohon yang mana dan berbuah apa? Misalnya saja pada gambar pertama, pohon pisang. Buahnya seperti ini anak-anak. Kemudian ada tanaman cabai. Nah, selanjutnya ada juga tanaman durian. Dan ada tanaman pepaya. Dan yang terakhir ada juga tanaman salak. Buahnya seperti ini anak-anak. Nah, kalian sudah mengetahui mana pohon pisang dan mana pohon-pohon yang lainnya. Sekarang, coba perhatikan. Di sini ada gambar seorang bapak yang berjualan buah. Nah, dari gambar pasar tersebut kita dapat menemukan berbagai macam jenis buah. Mari kita mengenal berbagai macam jenis buah sambil berlatih menghitung. Sekarang perhatikan gambar ini anak-anak. Di situ ada gambar buah jambu air. Nah, di kotak yang pertama ada gambar jambu air berapa anak-anak? Ya, ada 20. Kemudian jika digabungkan dengan gambar di sebelahnya, jadi ada berapa anak-anak? Gambar sebelahnya juga memiliki jambu air sebanyak 20. Jadi jika digabungkan ada 40 jambu air. Banyaknya buah jambu sebanyak 40 buah. Selanjutnya ada gambar buah sirsak. Perhatikan anak-anak, di kotak yang pertama ada berapa buah sirsak? Ya, ada 30 buah sirsak. Kemudian jika digabungkan dengan kotak selanjutnya yang berisi berapa buah anak-anak? Ya, 20 sirsak. Jika digabungkan 30 sirsak dan 20 sirsak, maka terdapat 50 sirsak. Jadi, banyaknya buah sirsak sebanyak 50 buah anak-anak. Sudah paham ya? Sekarang kita aplikasikan ke dalam kalimat atau nilai tempat bilangan. Seperti ini, 30 terdiri dari 30-an dan 0 satuan. Sedangkan 20 terdiri dari berapa anak-anak? Ya, 20-an dan 0 satuan. Jadi jika dijumlahkan 0 satuan dan 0 satuan, hasilnya 0 satuan. Dan 30-an ditambah 20-an hasilnya 50-an. Jadi, 50-an ditambah 0 satuan hasilnya 50. Anak-anak sudah paham ya? Sekarang anak-anak coba perhatikan di sini terdapat pohon hiasan atau tanaman hiasan dari kertas yang sebelumnya telah kita buat ya anak-anak. Nah, bagaimana kalimat pujian yang tepat untuk pohon tersebut? Misalnya saja ini merupakan pohon buatan Tiara. Maka kalimat pujiannya seperti ini anak-anak. Pohon hiasan kreasimu bagus sekali Tiara. Dan kalimat tanggapan yang harus diucapkan oleh Tiara apa anak-anak? Ya, terima kasih Bu Guru. Ini juga berkat bantuan Bu Guru. Nah, anak-anak sudah paham ya? Ibu ingatkan kembali dalam memberikan kalimat pujian, jangan lupa sebutkan nama dan pujian yang jelas. Serta ucapkan pula terima kasih kepada yang memberikan pujian. Nah, sekarang mari kita mengenal tanaman lain dan gerakannya. Perhatikan, di sini ada tanaman apa anak-anak? Ya, gambar pohon kelapa.
Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Selanjutnya, ada pohon bambu. Pohonnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Nah, anak-anak, sekarang kita pelajari gerakan tumbuhan. Gerakan pertama, jika guru atau teman menyebutkan pohon kelapa, maka berdirilah sendirian. Seperti ini ya. Kemudian, gerakan kedua, jika guru atau teman menyebutkan pohon bambu, maka berdirilah secara berkelompok. Seperti ini. Kemudian, gerakan selanjutnya, jika guru atau teman menyebutkan angin sepoi-sepoi, maka gerakan badan ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Kemudian, jika guru atau teman menyebutkan badai, maka gerakan badan ke kiri dan ke kanan secara cepat. Nah, sekarang, gerakan selanjutnya, jika guru atau teman menyebutkan pohon roboh, maka duduk atau jongkok ya anak-anak. Pastikan posisinya seperti pada gambar. Nah, anak-anak, kalian bisa berlatih di rumah dengan gerakan pertama. Langkahnya misalnya gerakan pertama yaitu pohon kelapa berdiri tegak, maka kalian harus berdiri tegak. Kemudian pohon kelapa tertiup angin sepoi-sepoi. Lakukanlah gerakan ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Kemudian pohon kelapa tertiup angin badai, maka lakukanlah gerakan ke kiri dan ke kanan secara cepat. Dan yang keempat, pohon kelapa akhirnya roboh, maka kalian harus duduk atau jongkok. Atau juga kalian bisa melakukan gerakan kedua. Bisa melakukannya bersama orang tua di rumah ya. Nah, sekarang kita melakukan gerakan sesuai dengan cerita. Anak-anak bisa melakukannya di rumah, kemudian di video ya, kirim ke ibu. Ceritanya perhatikan baik-baik. Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah berdiri kukuh pohon kelapa. Daunnya bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun saat pohon bambu terkena angin badai, sangat menakutkan. Angin yang sangat kencang membuat pohon bambu rubuh atau roboh. Nah, anak-anak bisa melakukannya di rumah ya. Sudah paham? Kalau sudah, saatnya kita latihan. Pada buku tematik 1G, pembelajaran 3, kegiatan 1-3, halaman 54-57. Dan pada pembelajaran 4, kegiatan 1 dan 2, halaman 58. Kemudian tugas selanjutnya, melakukan gerakan sesuai cerita. Kemudian kirim lewat video di WhatsApp. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.